sixth graders, how are you today? Hopefully today all of you are good, happy and also healthy. Okay, this week we are going to learn about daily activities. Minggu ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari in simple present tense, dalam simple present tense. Ya, seperti apa ya simple present tense? Yuk kita lihat dulu ya sama-sama. Okay, this one. We use simple present tense when an action happens regularly, kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kejadian yang sudah terjadwal. Misalnya, every day I get up at 5 o'clock in the morning. Seperti itu. Ya. Next. Facts and general truth, kenyataan dan kebenaran. Misalnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur, itu kan sudah pasti. Jadi kita pakai simple present tense. Atau contoh kedua, you are fit. Or my father is the best. Ya, ini fakta. Semuanya adalah fakta atau kebenaran. Jadi kita pakainya simple present tense. Next. Nah, simple present tense juga bisa digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Thoughts, feelings, and opinions. Contohnya, Anda thinks that I am healthy. I feel I am good today. Oke, ini perasaan. Jadi dipakainya adalah simple present tense. Next. Nah, ini adalah bagaimana membuat kalimat dengan simple present tense. Yang pertama ada Ayu Dewi. Yang pertama kita bahas ini dulu ya. Ayu Dewi. Ayu Dewi ini tidak doyan es. Nah, maksudnya gimana, Miss? Tidak doyan es maksudnya adalah di kata kerjanya kita pakai verb 1. Verb 1 tanpa s atau es. Nah, dilihat di sini. Get up, study, go to sleep, have. Nah, begitu juga dengan subjek yang plural atau lebih dari satu. Ada Dan and Ben, also the boys. Nah, ini the boys misalnya, ini kan bisa diganti, kata gantinya adalah they. Dua ini kata gantinya adalah they. Jadi mereka tidak menambahkan s atau es di belakang kata kerja. Nih lihat ya. I get up at 5 o'clock every day. You get up at 5 o'clock every day. They study at 4:30 every day. We go to sleep every day. Dan and Ben go to sleep every day. Okay. Next. Nah, ini yang subjeknya singular atau cuma satu orang, yang subjeknya hanya satu. He, she, nama orang hanya satu. Ini subjeknya berarti cuma satu. Jadi di belakang kata kerja kita tambah s atau es. Look at this example. Lihat yang pertama tadi, hanya get up ya, tidak ditambahi. Yang ini kita tulisnya gets up, studies, goes to sleep, she has breakfast. Oke, ini harusnya have breakfast ya tadi. She has breakfast. Oke, misalnya ulang lagi ya. Untuk subjek Ayu Dewi atau nama orang yang ada dua atau subjeknya ada lebih dari satu, we don't add s or es. Kita tidak tambahkan s atau es di belakang kata kerja. Jadi kita gunakan verb 1, verb 1 apa adanya. Seperti itu. Dan sebelum jam kita tuliskan dulu at. Sebelum kita mengucapkan jamnya, kita tulis at. Kita ucapkan at-nya dulu.
Oke, lalu untuk yang subjeknya hanya satu orang, he, she, atau nama orang satu nama orang di sini, lihat ya, Nanda and Jane. Di belakangnya, di belakang kata kerja kita tambah huruf S atau ES. ES atau S. Look at this. Okay? He gets up at 5 o'clock. She studies at 4:30. Nanda goes to sleep at 4:30. Jane has breakfast at 6:15. Seperti itu. Nah, kapan pakai S, kapan pakai ES? Kalau yang di belakang sini adalah huruf konsonan, kita pakainya S. Kalau di belakang kata ini adalah hurufnya Y, Y-nya berubah jadi I, lalu kita tambahi ES. Makanya di sini Y study berubah menjadi studies, ya. Lalu jika belakangnya huruf vokal O, kita tambahkan ES. Nih, seperti ini. Dari go jadi goes, bacanya goes. Nah, pengecualian untuk have, bukan jadi haves, bukan ya, tapi kita tulisnya has, seperti itu. Mengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Oke. Nah, seperti ini. Contoh lain lagi. Go and do berubah menjadi goes and does. Fix, fixes. Was, watch. Washes, watches. Nah, lihat. Yang huruf belakangnya adalah X, SH, CH, itu belakangnya ditambahi ES. Oke. Lalu fly, cry, study, try. Tadi yang sudah misalnya bilang, kalau belakangnya Y-nya berubah menjadi I, ya, Y-nya berubah menjadi I, lalu ditambah ES. Flies, cries, studies, tries. And then have berubah menjadi has. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Kita lihat yang example 1. He, she, or Susan. Tuh. Yang kalimat positif dulu. Susan usually goes to school at 6:30. Susan biasanya pergi ke sekolah jam 6:30. Itu kalimat positifnya. Ya. Untuk kalimat negatifnya, kalian tinggal tambah not. Tambahnya di mana? Bukan di belakang, bukan di depan. Oke, kita lihat ya kalimat negatif. Susan usually, nah nih, kita kasih tambahan kata does not. Does not go. Kenapa? Karena di sini ada tambahan ES ya. Jadi yang di belakang sini ada tambahan S atau ES. Yang di kata kerjanya ada tambahan S atau ES. Untuk kalimat negatifnya kita tambah kata does not. Oke. Nah, karena sudah ada does not, jadi goes-nya berubah jadi go. Gitu ya, tidak boleh double, does not goes, itu tidak boleh ya. Kenapa? Nah, sini sudah ada ES, masa sini ada S lagi. Kebanyakan S, nanti masuk angin. Seperti itu ya. Karena di sini sudah ada does, jadi goes-nya berubah jadi verb satu lagi, jadi does not go. Oke, Susan usually does not go to school at 6:30. Susan tidak biasanya pergi ke sekolah jam 6:30. Itu, mengerti? Oke, sekarang yang kalimat tanyanya. Nah, ini juga sama, karena di sini tadi ada tambahan ES, kata kerjanya ada tambahan ES. Untuk kalimat tanyanya, kita tulis dulu does. Apakah, nah itu artinya, does Susan usually go, sama ya, karena di sini sudah pakai does,
sudah ada S di depan, jadi goes-nya berubah menjadi go. Does Susan usually go to school at 6:30? Oke, ini tanda tanya ya seharusnya ya. Does Susan usually go to school at 6:30? Apakah Susan biasanya pergi ke sekolah jam 6.30? Itu. Nah, oke, next yang example 2. Untuk A, you, Dewi, and yang subjeknya lebih dari 1. Kita lihat. We usually go to school at 6:30. Ini kalimat positifnya. Kami biasanya pergi ke sekolah jam 6.30. Lalu kalimat negatifnya. We usually. Nah, lihat, karena di sini go tidak ada es-nya, jadi di sini kita tulisnya do. We usually do not go to school at 6:30. Gitu. Lalu di sini ada kalimat tanyanya. Nah, karena kalimat di sini kata kerjanya tidak ditambahi es, ya sudah, di sini juga tidak usah. Jadi kita pakai do. Do we usually go to school at 6:30? Tanda tanya. Apakah kita biasanya pergi ke sekolah jam 6.30? Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Gampang kok. Jikalau di atasnya ini verb 1 ditambah es, maka yang di kalimat bawahnya tinggal diberi tambahan does not. Atau untuk kalimat tanyanya kita pakai does. Kalau di sini tidak ada es kata kerjanya, maka untuk kalimat negatif kita tulisnya do not. Atau kalimat tanyanya kita tulis dengan do. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada latihan soal. Kalian kerjakan, tulis kalimat lengkapnya di buku. Ya, 1 sampai 10. Silakan tulis jawabannya di buku. Lalu difoto jawabannya dan kirimkan foto jawabannya ke nomor WA Miss Hana. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya melalui WA ya. Oke, see you next week.